warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpianor. Di sini saya akan meringkas sejarah sejarah Islam Indonesia. Yang mana ini adalah tugas daripada mata kuliah sejarah Islam Indonesia. Pada kelompok pertama ialah teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 Masehi. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia yang berkenan dengan waktu kedatangannya, negeri asalnya, dan yang membawanya, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Yang masing-masing teori tersebut memiliki bukti-bukti tersendiri untuk menguatkannya. Nah, habis itu kita memasuki makalah yang kedua, yang mana yang berjudul Kerajaan yang Bercorak Islam di Daerah Maluku. Nah, pengaruh Islam telah hadir di Kepulauan Maluku sejak kurun pertama tahun Hijriah, namun kemungkinan besar bahwa pada masa awal itu Islam hanyalah merupakan agama yang dianut. Kemungkinan besar pada masa awal itu Islam hanyalah merupakan agama yang dianut oleh para musafir muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting seperti Ternate, Banda, dan itu. Dalam konteks itu perlu dipertimbangkan pula estimasi perdagangan muslim yang sambil berdagang mencari agama sekaligus menikah dengan putri-putri lokal untuk kemudian membentuk suatu kesatuan masyarakat muslim di tempat-tempat yang dikunjungi, terutama di Ternate sebagai pusat perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada materi kelompok 3, yang mana materi kelompok 3 yang berjudul Peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, jadi Wali Songo adalah sebuah dewan dakwah, dewan mubalik, atau organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9. Nah, pada zaman dulu ada seorang wali itu. Jadi bukan satu generasi sih sebujurnya, kayak keturunan tidak langsung sekaligus 9 gitu kan. Tapi generasi itu pas waktu itu ada 9 orang ulama, maka itu disebut dengan Wali Songo. Nah, pembaru masyarakat pada masanya pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari perniagaan, pelayaran dan perikanan, bercocok tanam dan persawahan, pengobatan, kebudayaan, kesenian, pendidikan, ke masyarakat, hingga ke dalam masalah akidah, politik, militer, hukum, dan perintah di kerajaan-kerajaan Islam. Nah, itu peran Wali Songo di daerah Jawa. Nah, selanjutnya kita masuki pada kelompok 4. Ini kita ringkas saja ya. Nah, kelompok 4 ialah penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Nah, apa aja itu? Jadi di situ ialah penjajahan Barat terhadap Islam diawali dengan seruan perang salib untuk merebut wilayah kekuasaan Islam. Faktor-faktor yang mendorong yaitu perang salib, Renaissance di Eropa, dan faktor ekonomi. Dampak penetrasi Barat terhadap kerajaan bercorak Islam yaitu disintegrasi politik dan pemikiran di dunia Islam, kebangkitan nasionalisme di dunia Islam. Nah, selanjutnya kelompok 5. Nah, yang mana kelompok 5 ini membahas akan reaksi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Nah, reaksinya itu pada ke Nusantara ialah kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pada abad ke-16. Nah, jadi mereka datang pada abad ke-16 disambut dengan reaksi beragam oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Awalnya itu kedatangan mereka tidak selalu diartikan sebagai ancaman. Nah, beberapa kerajaan bahkan menjalin hubungan baik dengan para pendatang ini atau para
orang asing ini didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, intensipasi aktivitas bangsa Barat memunculkan kecurigaan dan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam. Nah, bangsa Barat yang tiba di Indonesia pada abad ke-16 itu tidak serta-merta disambut dengan berontak pedang. Kerajaan-kerajaan Islam yang bercokol di Nusantara kala itu menjalin hubungan yang rumit dengan para pendatang seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, hubungan ini diawali dengan kerjasama yang saling menguntungkan di satu sisi. Namun di sisi lain juga diwarnai konflik yang berujung pada penjajahan. Nah, jadi kita habis itu memasuki pada kelompok 6. Yang mana kelompok 6 ini juga berjudul Tipologi Kerajaan Islam di Nusantara. Nah, yang mana mereka itu ialah tipologi kerajaan Islam Nusantara. Di sini adalah pengelompokan atau mengaplikasikan tipe kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yang mana karakteristik ini memiliki keunikan dan mencerminkan nilai agama dan budaya Islam serta konteks sejarah di dalamnya. Nah, bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang ramah dan suka bergaul dengan bangsa lain. Nah, banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Indonesia untuk perdagangan di Indonesia yang melibatkan para pedagang dan berbagai negara yang disebabkan meliputkan hasil bumi dan letak ke Kepulauan Indonesia pada jalur pelayaran dan perdagangan di dunia yang juga sangat strategis. Oke, selanjutnya kita masuki pada kelompok 7, yang mana berjudul kerajaan yang bercorak Islam di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Nah, di daerah Kalimantan dan Sulawesi itu apa? Awal mulanya kerajaan di Kalimantan terjadi karena kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, dapat dilakukan oleh kerajaan Islam sehingga agama Islam menyebar hingga ke seluruh Nusantara. Nah, salah satunya Kalimantan. Di Kalimantan proses masuknya agama Islam di Nusantara secara terang-terangan dimulai dengan kontak antara Pangeran Samudera atau yang disebut dengan Pangeran Sultan Sudan Shah yang meminta bantuan kepada pasukan Demak untuk berperang melawan pamannya sendiri. Nah, Pangeran Temunggung dalam merebut tahta kekuasaan negara Daha. Nah, atas kemenangannya melawan kerajaan Daha, ia berhasil mengislamkan raja dan pejabat kerajaannya. Hingga akhirnya agama Islam berkembang semakin pesat di daerah Kalimantan. Nah, berikutnya kita memasuki pada kelompok kelompok 8 ya. Iya. Pada kelompok 8 yang mana di kelompok 8 ini berjudul kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Nah, sebelum penjajahan Belanda. Jadi mengenal proses terbentuknya kerajaan Islam di Indonesia atau kerajaan-kerajaan yang sudah ada sebelum masuknya Islam di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan besar di Indonesia hingga saat ini. Pemerintah-pemerintah tersebut mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan Nusantara. Nah, pengaruh yang ditinggalkan membawa kemajuan dalam bidang agama, sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang termasuk di antaranya kerajaan-kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Nah, jadi selanjutnya kita membahas pada kelompok 9 yang mana berjudul dengan munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Nah, munculnya aliran tasawuf di dunia Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dalam Islam dimulai pada akhir abad kedua atau yang mengatakan pada abad ketiga Hijriah pada zaman Nabi. Nah, secara garis besar perkembangan tasawuf di dunia Islam ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan keadilan sosial politik umat Islam saat itu. Nah, tasawuf tidak hanya bersumber dari Islam saja, namun juga dipengaruhi oleh ajaran luar Islam yaitu unsur Nasrani, unsur Hindu, Buddha, unsur Yunani, dan juga unsur Persia dan Arab. Nah, berikutnya kita akan memasuki kepada kelompok 10. Nah, yang mana kelompok 10 ini berjudul munculnya kota-kota dagang di daerah Persia. Nah, di daerah Persia. Nah, proses masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, menimbulkan peradaban yang sangat khas dibandingkan dengan peradaban lainnya. Hal tersebut dikarenakan
Para pedagang muslim mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang apik sehingga ajaran Islam mampu melebur dengan budaya lokal dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu yang jadi mudahnya masuknya dagang di Asia Tenggara. Nah, memasuki kelompok berikutnya itu kelompok 11 yang mana berjudul Kondisi Jazirah Arab, Aspek dari Geografis, Ekonomis, Sosial, Budaya, serta Pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ringkas yang mana dari segi sosial kebudayaan bangsa Arab sejak dulu telah dikenal sebagai bangsa pencinta syair. Nah, mereka menciptakan berbagai macam syair, puisi, dan prosa. Dari segi kemasyarakatan, bangsa Arab memiliki bahwa solidaritas antar sesama anggota satu kabilah sangat kuat. Nah, perasaan tersebut mana ya? Sedang perasaan tersebut dengan kabilah sama sekali tidak ada. Nah, kehidupan politik dan sosial masyarakat Arab pra-Islam baik nomadik maupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan Baduy. Nah, berikutnya di sini kita mencepat saja karena waktunya udah lewat 11. Ya, di sini memasuki pada kelompok 12 ialah memahami Islam di Indonesia. Dan langsung saja kelompok 12 dan 13 kita sebutkan. Bentar. Nah, jadi mungkin sampai situ saja dulu video ulun pada ringkasan sejarah Islam Indonesia pada mata kuliah sejarah Islam Indonesia ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.